Itu Mas. Udah baru nih, baru kedengeran. Mas Robiul itu, Assalamualaikum. bentar-bentar, itu rekamannya ke cloud atau ke laptop? Ke laptop. Berarti nanti udah beres kegiatan ini, rekamannya di save di laptopnya. Iya Nanti Mas. tungguin aja, nanti ada loading dulu. Iya iya. Oke, udah silakan dimulai. Iya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Bapak Ustadz Robi Kalman selaku pendiri Filial Islam dan seluruh jajaran redaksi filialislam.com. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Buniani MA, dan yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah bergabung pada malam ini. Kembali kita mengucapkan Alhamdulillah serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmatnya semoga kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan malam ini bertemakan pro kontra politik identitas Indonesia. Saya ulangi, pembahasan malam ini bertemakan pro kontra politik identitas Indonesia yang akan dibahas tuntas oleh Bapak Alustad Buniani MA. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Pusat Partai Umat dan Terputus ya Kayaknya koneksi ya. koneksinya ya. Oke, oke. Oke, mungkin langsung saja ini karena sudah direkam juga. Mungkin sambutan dari saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Buniani MA, Wakil Ketua Umum ya, DPP Partai Umat. Kemudian yang kami hormati juga tim redaksi kuliahalislam.com. Nah, yang pertama mungkin kami ingin memperkenalkan diri bahwa kami adalah tim redaksi dari kuliahalislam.com, salah satu media online yang memang belum lama dirintis, baru sekitar 2-3 tahun, dan juga aktivitas kami ini berdasarkan kerelawanan, kesukarelaan, jadi tidak ada mungkin unsur profit di dalamnya begitu. Dan salah satu agenda-agenda yang kami lakukan itu adalah yang pertama mungkin mengumpulkan atau kami memfasilitasi penulis-penulis terutama dari kalangan mahasiswa-mahasiswa yang menempuh studi tentang al-Islam, studi tentang ilmu-ilmu agama Islam untuk menjadi tempat bagi mereka untuk menulis karya-karya mereka begitu. Bisa dilihat mungkin banyak dari UIN, IAIN begitu. Nah, namun juga kami terbuka juga untuk yang lainnya dan kami juga memberikan informasi dan wawasan terkait dengan keislaman. Nah, salah satu mungkin sumber dari tulisan di media kami, selain dari mahasiswa, kami juga berusaha mengontak atau menghubungi tokoh-tokoh begitu ya, ahli-ahli di bidangnya yang memang juga berkaitan dengan eh, keislaman juga, dan mungkin dalam hal ini terkaitan dengan konteks politik Islam gitu. Nah, kebetulan kita tahu bahwa salah satu tokoh atau salah satu figur yang cukup menarik mungkin bagi kami untuk diwawancarai pada malam hari ini adalah Bapak Buniani,
di mana Pak Buniani ini adalah seorang pelaku sejarah gitu ya, seorang pelaku sejarah yang telah pernah gitu ya mengalami dinamika politik yang sangat luar biasa gitu. Nah, yakni pada tahun 2017 terjadi ya, kita tahu bahwa kita ini menganut sistem demokrasi, ada pemilihan umum, waktu itu kebetulan yang naik itu adalah yang berkontestasi itu adalah Pak Anies dan Pak Ahok. Kemudian ya kita tahulah, mungkin saya tidak perlu ceritakan lagi bagaimana Pak Buniani ada di sana begitu. Nah, namun yang menariknya adalah bahwa sampai hari ini peristiwa itu terus berlalu, kemudian juga sudah lama dan ya sudah ada hukumannya, sudah bebas, tapi masih diungkit-ungkit begitu ya, masih ada sebagian pihak yang kemudian mempopulerkan atau menyampaikan peringatan terkait politik identitas gitu. Tapi di satu sisi juga ada juga yang berpendapat bahwa ya mau tidak mau politik kita itu tidak bisa dilepaskan dari politik identitas begitu ya. Jadi ada dua pandangan, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menganggap politik identitas itu negatif, ada yang berpandangan politik identitas itu ya sesuatu yang wajar saja. Nah, terkait dengan hal itu mungkin kami ingin meminta pandangan dari Pak Buniani gitu ya. Kalau wartawan beneran kan biasanya wawancara begitu ya, atau mungkin minta lewat WA. Nah, tapi kami ingin lebih mendalam, Pak, ingin lebih mendalam mungkin soal ini sehingga nanti pandangan-pandangan yang dihasilkan bisa lebih banyak. Tapi juga kalau mungkin Pak Bunia punya perspektif soal lain juga yang mungkin di luar tema ini yang menarik, itu dipersilahkan juga begitu ya, dipersilahkan juga. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih gitu ya kepada Pak Buniani yang telah bisa hadir pada malam hari ini. Tadi juga mungkin belum perkenalkan diri ya. Saya Robi, Pak. Saya Robi, pemimpin umumnya Kuliah Al-Islam. Kemudian ini ada Mas Adis, juga dari redaksi. Dan tadi yang keluar ini mungkin belum, sinyalnya masih kurang, ini belum bisa masuk lagi gitu. Nah, terakhir mungkin sebelum diakhiri, ya kita tahu Pak Buni juga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Umat. Ya kami doakan juga Pak, mudah-mudahan bisa sukses, kemudian bisa menjadi anggota legislatif yang nanti tentu saja akan memperjuangkan kepentingan tidak hanya umat tapi juga bangsa dan negara. Itu saja mungkin dari saya sambutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Robio udah masuk lagi ya. Sudah masuk lagi. Silakan mungkin dilanjut Mas, dipersilakan saja Pak Buniani untuk berbicara dan nanti mungkin ada tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar. Mohon maaf tadi ada kendala teknisnya. Pakai handphone lah. Mungkin langsung saja ya untuk menghemat waktu, Pak Buniani silakan. Kalau mau ada yang dipaparkan dulu, nanti kita akan lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Baik, syukron jazilan Mas Robi, Mas Rabiul Rahman, dan juga para sahabat yang ada Pak Anas, dan juga ada akun ini ya,
Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini ke Mas Rabiul. Saya merasa terhormat untuk sharing pada sahabat-sahabat semua, ini para kaum milenial yang lahir setelah pas 98 ya, rata-rata umurnya 20, mahasiswa saya juga umurnya sebegitu, 21 tahun, 24 tahun gitu ya, yang tidak memahami konteks sejarah. Nah, sejak tahun 98 ini sudah 26 tahun, jadi banyak sekali aspek-aspek politik yang berubah sampai sekarang. Nah, mungkin biar nanti saya bisa ngomong agak sedikit sistematis, ini saya bisa share PowerPoint ya. Ya silakan Pak. Jadi saya share PowerPoint, ini kira-kira saya mau tapi ini saya ngomong sedikit akademik boleh? Atau Boleh maunya Pak, silakan Pak. yang populer ya. Saya sudah sediakan itu PowerPoint. Saya ngutip berbagai macam hal, juga nanti konteksnya dengan politik identitas di dunia. Baru nanti saya kemudian masuk ke konteks di Indonesia. Ya Pak. Baik. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Baik. Ini kalau kita lihat ya, apa itu politik identitas? Apa itu? Kita mulai dengan identitas dulu ya. Apa itu identitas? Identitas itu sifatnya sunatullah atau ada secara alami yang kita dapatkan di dunia, di mana-mana. Kenyataan yang tidak bisa dielakkan yang melekat pada setiap manusia. Bahwa saya lahir menjadi orang Islam, misalnya menjadi orang Lombok, orang Sasak, atau ada juga orang Sunda, orang Jawa, itu kita tidak pernah memilih. Begitu juga orang-orang yang tinggal di Amerika, yang tinggal di benua Amerika, lalu menjadi orang Indian, dan seterusnya, itu juga mereka tidak pernah memilih. Nah, inilah yang disebut sebagai identitas yang sunatullah yang tidak bisa kita tolak. Nah, yang termasuk ini, identitas ini adalah suku, ras, agama, orientasi seksual, gender, dan lain-lainnya. Ya, ini dalam pengertian orientasi seksual ini ada memang, ini menjadi perdebatan sebetulnya, tapi saya sebaiknya tidak usah masuk ke debat ini ya, tapi ini saya masukkan saya di sini. Nah, di Indonesia, suku, agama, ras, dan antar golongan ini disingkat sebagai SARA. Saya tinggal 4 tahun di Eropa waktu saya kuliah PhD di Belanda. Lalu saya tinggal 3 tahun di Amerika waktu saya sekolah master di Amerika. Jadi saya sedikit mengerti Amerika dan Eropa. Sekarang saya mau bahas di Eropa dulu. Bahwa agama Kristen di Eropa itu ya menjadi basis untuk pendirian partai-partai politik. Di Belgia itu ada Christian Democratic and Flemish, ada Humanist Democratic Center, lalu Christian Social Party, lalu Pro-DG, Citizens Movement for Change. Nah, ini yang ini nggak usah saya bahas, ini ada 3 saja ya. 2, jadi nomor 1 sama nomor 3 saja. Ya, jadi kita lihat di sini ada unsur Kristen di dalam partai politik Belgia. Nah, di Denmark itu di bagian utara Eropa yang termasuk negara Skandinavia itu ada Christian Democrats. Nah, di Perancis kita sudah tahu Perancis ini sudah lama sekali
menjadi negara yang mendengungkan egality, fraternity, liberty, fraternity, egality sejak tahun 1789 ketika terjadi Revolusi Prancis. Dia pun itu masih ada di sini, ada partai Christian Democratic Party. Dan kalau kita pergi ke Paris, itu kalau kita datang ke gereja Notre Dame, itu ya orang masih ke gereja di sana, gitu ya, di Prancis. Di Jerman juga ini terbelah antara Protestan sama Katolik, dan ada 2 partai di Jerman yang berafiliasi dengan agama Kristen. Christian Democratic Union of Germany, lalu ada lagi Christian Social Union in Bavaria. Di Belanda, saya sudah bilang tadi 4 tahun di sana penelitian. Ya di Belanda ini terkenal sebagai negara yang sudah orang nggak banyak bertuhan gitu ya, nggak banyak bertuhan di Belanda, banyak gereja ditinggalkan. Tetapi kita masih bisa melihat itu ada 2 partai politik yang berafiliasi dengan agama Kristen. Yang pertama Christian Democratic Appeal dan Christian Union. Nah, di Amerika bagaimana? Di Amerika memang ada 2 partai politik, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat. Cuma Partai Demokrat ini dikenal sebagai partai yang liberal, yang tidak pernah mengait-ngaitkan diri dengan agama, ya, berusaha untuk tidak menggunakan narasi-narasi agama di dalam kampanye mereka. Cuma kalau Partai Republik lawannya, karena dia konservatif, dia tentu sangat terafiliasi dengan Kristen. Meskipun tentu saja dia tidak boleh mengungkapkan itu di depan publik di Amerika. Tetapi seingat saya 3 tahun di Amerika itu, gereja-gereja itu masih banyak, masih penuh. Itu saya tinggal tahun 2000 sampai tahun 2002. Nah, pada waktu terjadi 9/11, serangan terhadap World Trade Center di New York, itu saya ke New York dari Ohio. Itu kan terjadi, kalau serangan itu bulan September. Nah, saya ke New York itu pada bulan November tahun 2001. Saya langsung ke Ground Zero, di mana itu World Trade Center itu sudah rata dengan sana, namanya sebagai Ground Zero. Di sekitar Wall Street itu orang-orang itu banyak sekali menaruh ungkapan duka cita, poster segala macam, dan ada orang-orang itu yang berkhotbah gitu ya, yang mengajak kembali ke Tuhan. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Jadi memang mereka tidak boleh 2 partai politiknya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari orang Amerika itu banyak sekali yang konservatif, yang terkait dengan Partai Republik, ya, kebanyakan. Nah, bagaimana dengan di Asia Tenggara? Nah, di Asia Tenggara itu ada 3 agama besar, yaitu agama Islam, agama Buddha, dan agama Katolik. Islam itu di Indonesia, Malaysia, Brunei. Lalu agama Buddha itu di daratan, ya, ada di Myanmar, Thailand, kemudian Vietnam, Laos, iya, sekitar itu ya. Lalu kemudian Katolik ada di Filipina. Nah, di tiga agama besar ini masih sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Islam tentu saja ini menentukan arah ekonomi dan politik. Agama Buddha bagaimana di negara-negara yang saya sebutkan tadi? Ya sama. Itu misalnya di Thailand, kebetulan dulu saya ngambil mata kuliah tentang Buddhisme,
dan bacaan saya banyak mengenai agama Buddha di Thailand, itu ada yang disebut sebagai engaged intellectual, yaitu intelektual yang terlibat dengan dunia sosial dan politik. Nah, mereka ini tentu saja menempati tempat yang terhormat di tengah masyarakat dan mereka dihormati di tengah masyarakat. Lalu Katolik bagaimana di Filipina? Sama. Kalau kita ingat people power di Filipina itu tahun 1986 yang menumbangkan Marcos dan kekuasaannya, yang memimpin demonstrasi sehingga Marcos cepat tumbang itu adalah Kardinal Sin, yaitu seorang pastor seorang pastor tertinggi di Filipina. Nah, ini sudah ini tadi ya. Tadi di Filipina sudah. Nah, dan nggak cuma tahun 86 ya. Kemudian gereja itu peran yang sangat besar. Tahun 2001 juga, ketika Joseph Estrada atau Erap Estrada itu berusaha kembali terjun ke politik karena dia terlibat korupsi dan tingkah laku yang menurut agama Katolik itu tidak sesuai, maka Kardinal Sin kembali lagi turun ke jalan di EDSA, itu ada namanya EDSA, Epifanio de los Santos Avenue, itu salah satu jalan utama di Filipina. Di tempat mereka itu berdemonstrasi, baik tahun 86 sama tahun 2001. Nah, ini Kardinal Sin yang tadi saya sebutkan. Nah, tadi saya sudah sebutkan engaged intellectuals di Thailand yaitu cendekiawan yang terlibat. Itu salah satu tokohnya adalah Sulak Sivaraksa. Nah, nanti bisa di Google saja siapa Sulak Sivaraksa ini dan apa saja kegiatannya, sehingga dia juga kadang-kadang itu beroposisi dengan pemerintahan di Thailand. Nah, ini agama Buddha di Vietnam, ini kalau nggak salah tahun 60-an atau 70-an, seorang biksu membakar diri untuk memprotes keadaan sosial politik di negaranya. Nah, yang saya bilang tadi bahwa agama Buddha itu di Asia Tenggara, tidak di Myanmar, tidak di Thailand, juga di Vietnam sama semua menempati posisi yang sentral dalam perubahan sosial dan politik. Nah, itu biksu Buddha membakar diri tahun 63 sebagai protes terhadap dianiayanya pemeluk agama Buddha oleh pemerintah Vietnam Selatan. Nah, agama Islam di Indonesia bagaimana di negara kita? Ya tentu saja mempunyai kekuatan sosial dan politik. Sejak zaman kolonial menjadi kekuatan pengusir penjajah. Nah, ini yang saya mau kasih contoh. Bung Tomo dulu itu ketika mengusir Belanda dari Indonesia itu menggunakan takbir untuk mengusir Belanda, dan itu Nahdlatul Ulama itu mengeluarkan resolusi jihad. Dari resolusi jihad itulah kemudian Bung Tomo berani menggunakan takbir untuk menggerakkan massa untuk melawan Belanda. Nah, baru kita sekarang masuk ke soal politik identitas. Ini coba saya mau sedikit apa itu politik identitas Nah, politik identitas yang seperti saya katakan tadi, bahwa sebetulnya orang itu terlahir dengan identitasnya masing-masing. Gitu Nah, cuma oleh kaum sekuler liberal itu mereka mengeksploitasi apa itu identitas itu menjadi perpecahan. Jadi semua orang yang saleh menggunakan agamanya, pergi ke masjid, begitu saleh, lalu menggunakan dasar moral dari agama untuk melakukan politik
menjadi Islam politik, itu lalu kemudian dicap sebagai politik identitas. Mereka mencoba memberikan cap yang negatif terhadap identitas keislaman itu. Nah, dengan demikian lalu kemudian orang nanti akan takut mengaku sebagai orang Islam. Kira-kira begitu yang dilakukan oleh kaum sekuler liberal di Indonesia. Nah, tetapi yang tidak dibahas oleh mereka adalah apa penyebab politik identitas. Yang mereka bahas cuma eksploitasi identitas saja, ya, bahwa orang-orang ini menggunakan identitas dia untuk menyerang orang lain, untuk mendiskreditkan orang lain. Itu menurut kaum sekuler liberal. Cuma mereka-mereka ini sebetulnya belum selesai mendefinisikan apa itu politik identitas. Nah, ini saya mau kutip Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, dia menulis buku Identity, the Demand for Dignity and the Politics of Resentment. Dia tulis tahun 2018. Identitas, permintaan untuk harga diri dan politik kebencian lah, ya. Oke. Kalau kita lihat ini Fukuyama, bukunya halaman 97 tadi. Jelas kok dia mengatakan bahwa lahirnya politik identitas itu diantaranya adalah, ini saya kasih tanda kuning di sini, saya kasih stabilo, karena adanya ketidakadilan. Menurut Francis Fukuyama, politik identitas itu juga bisa lahir karena disebabkan oleh adanya ketidakadilan. Nah, lalu di paragraf berikutnya, saya kasih tanda kuning juga, ini saya kasih stabilo. So there is nothing wrong with identity politics as such. Jadi tidak ada yang salah dengan politik identitas bila demikianlah yang terjadi. Ya. Nah, inilah yang disembunyikan oleh para kaum liberal sekuler di Indonesia. Mereka yang buruk-buruknya saja politik identitas yang disebutkan, tetapi dia tidak tahu akarnya. Itu dari mana dan apa penyebabnya. Dan menurut Francis Fukuyama, salah satu penyebab politik identitas itu lahir adalah karena adanya ketidakadilan. Nah, di Indonesia, kelihatannya mungkin itu sebabnya saya diajak untuk diskusi sharing malam ini ya. Karena memang di Indonesia itu didemonisasi, dikriminalisasi itu politik identitas. Ya. Nah, apa sebabnya? Kaum sekuler dan kaum liberal itu kemudian melakukan demonisasi dan kriminalisasi terhadap politik identitas. Satu, ya, takut Islam menjadi kekuatan besar. Ini juga ya penumpang musuh-musuh Islam itu pasti akan menumpang di sana, mengikut orang-orang Islam yang mengaku Islam, tapi sebetulnya dia itu orang-orang munafik, ya, yang kemudian mencoba menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Yang kedua, mindset atau cara berpikir yang sudah dibentuk sejak zaman Belanda. Nah, ini kita tahu bahwa pendidikan kita itu memang diformat untuk jauh dari Islam, ya. Yang berani melawan dan kritis terhadap Belanda disebut radikal dan teroris. Saya dulu begitu, zaman Belanda. Jadi kalau ada pejuang kemerdekaan itu yang berani kritis dan berani melawan Belanda, dia disebut radikal, ya, oleh Belanda. Nah, bisakah umat Islam beranjak dari cara pandang sempit seperti begini? Nah, inilah mungkin yang perlu kita jawab, ya, diantaranya dengan memberikan dakwah informasi yang benar terkait politik identitas. Cara pandang Muslim sekuler liberal yang mentah-mentah mengadopsi cara pandang penjajah Belanda ini, ya, karena memang
mereka kurang membaca ya. Mereka merasa dirinya liberal, merasa dirinya terdidik. Itu tapi mungkin sedetik pun mungkin mereka belum pernah sekolah ke Amerika, nggak ngerti, nggak bisa bahasa Inggris, membacanya kurang gitu loh. Jadi mereka mereka mungkin bodoh saja mereka. Jadi karena nggak tahu sehingga itu cara pandangnya sempit. Nah, tadi sudah saya bahas sedikit ya. Ini salah satu ya yang membuat kita merdeka itu dan Surabaya bisa dibebaskan dari Surabaya adalah takbir Bung Tomo yang menyulut revolusi Surabaya 10 November 1945. Nah sekarang ini kalau kita takbirkan di mana-mana, kita itu dibilang radikal sama kaum liberal sama sekuler. Dan kita itu dianggap teroris, dianggap kaum yang dibilang kadrun segala macam ya. Baru kita menyatakan takbir saja gitu ya, di tempat umum. Nah, pidato Bung Tomo itu 10 November 1945 kira-kira bunyinya begini. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Nah, bayangkan saja, ini sudah menggunakan nama Allah, membawa nama Allah di situ. Sekarang kalau kita begini pidatonya di tempat umum, dan di sana ada kaum liberal sekuler, kita sudah pasti akan dibilang radikal, anti Pancasila, anti kebinekaan, dan seterusnya. Dan kita akan disebut sebagai politik identitas. Nah, tetapi mereka tidak tahu bahwa sejarah Republik ini didirikan atas dasar apa yang mereka sebut sekarang sebagai politik identitas. Nah, baru kemudian terjadilah Surabaya Lautan Api. Nah, ini saya mau tutup. Saya pendek-pendek saja, nggak usah panjang ya. Kita bisa diskusi. Nah, kita sebagai orang Islam, ini masih harus jelas saja sebetulnya ya. Orang Islam ini kan masih harus mengatakan dirinya, harus menunjukkan dirinya sebagai orang Islam di depan orang, biar kita itu bisa berdakwah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan kita mengaku sebagai orang Islam, lalu kelihatan ada kita bagus, amal kita bagus, kelihatan bagus, sehingga mereka tertarik dengan agama kita, sehingga mereka bisa masuk Islam. Nah, salah satu dasar politik identitas dalam Al-Quran adalah surat Fussilat ayat 33. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim atau orang yang berserah diri. Ini sebetulnya ayat yang jelas-jelas memerintahkan kepada kita bahwa Anda seharusnya itu mengaku di mana-mana sebagai seorang Muslim, ya, sebagai seorang Muslim. Jadi tidak ada perkataan yang lebih baik daripada nyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku ini termasuk orang-orang Muslim. Nah, bagaimana mungkin kita seorang Muslim itu menyembunyikan identitas kita? Nah, masa di negara Muslim terbesar di dunia itu kemudian kita mau menyembunyikan identitas? Karena kita takut disebut sebagai politik identitas. Itu menurut saya nggak masuk akal. Jadi kita, orang-orang yang beriman, itu harus teguh iman kita, bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita ini orang Islam, orang yang beriman. Partai saya ini, saya orang Islam, saya membela kepentingan Islam. Nah, itu harus jelas itu.
baru kemudian orang bisa hormat kepada kita. Tapi kalau kita saja takut dengan identitas keislaman kita, ya bagaimana orang mau menghormati kita? Ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 14. Nah, ini adalah lawan dari ayat yang tadi ya, ayat Fussilat tadi. Kalau tadi adalah ayat politik identitas, bahwa kita diminta untuk menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, kalau ini adalah ciri-ciri orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, yaitu para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi ini ciri-ciri orang munafik, ya. Mereka itu yang suka berolok-olok tentang agamanya. Nah, ada lagi saya kutipkan, ini surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Jadi bahwa kita ini orang Islam, yang hak kita percaya itu, kita tidak mau mencampurkannya dengan ajaran sesat yang digembar-gemborkan oleh kelompok mereka. Nah, bagaimana mungkin kita yang mendirikan republik ini menggunakan takbir, lalu kemudian kita yang kemudian nanti mau dituduh sebagai anti Pancasila, anti kebinekaan. Jadi kita harus lawan itu, bahwa dia memberikan label-label negatif kepada kita yang berjuang untuk memperjuangkan agama kita. Nah, ini saya kira yang dikutip oleh Partai Umat di ART-nya ya, salah satu yang dijadikan dasar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita itu makanya mempunyai moto lawan kezaliman, tegakkan keadilan, karena kita memang mendirikan partai untuk itu. Jadi menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Saya kira ini sambungannya di surat Ali Imran 105 ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Nah, kalau tadi itu seruan ya. Nah, kalau ini larangan ya. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat berat. Jadi kita ini oleh agama kita, oleh orang Islam, oleh Al-Quran, kita itu disuruh bersatu, jangan bercerai-berai. Nah, tetapi oleh orang-orang sekuler, liberal, kemunafik, itu mereka sebetulnya yang lebih dulu melakukan pecah belah, menuduh orang yang berjuang untuk agamanya yang dijamin oleh pasal 29 UUD 45 ya, karena semua agama itu dilindungi di Indonesia. Nah, mereka sebetulnya yang melanggar Pancasila, yang tidak Pancasilais, tetapi lalu dituduhkan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang mau soleh, mau menjalankan agamanya. Jadi kesimpulannya, dalam demokrasi sah-sah saja orang
Dalam demokrasi sah-sah saja warga negara membawa identitasnya dalam politik, asalkan tidak berujung kekerasan. Ya silakan saja, kan dijamin oleh undang-undang. Pasal 28 itu kan, itu kita berkumpul, berpendapat itu boleh, termasuk mendirikan partai. Lalu kita berjuang. Nah, kalau ada agama lain, itu mendirikan partai politik berdasarkan agama, ya silahkan. Dulu juga kan ada partai Kristen berdasarkan agama Kristen dulu ya, tapi kemudian mati. Kalau nggak salah partai apa demokrasi kasih bangsa apa, saya lupa namanya. Tapi dulu ada berdasarkan agama Kristen, nggak apa-apa, silahkan. Nah, yang kedua, mendiskreditkan agama atau identitas masuk politik sama sekali tidak berdasar, karena secara empirik sudah menjadi praktik politik di banyak negara. Jadi kalau ada orang gara-gara kita bikin partai politik berdasarkan agama, itu lalu kita dicap politik identitas atau memperjuangkan ya politik kita yang dasarnya agama, lalu kita dianggap sebagai politik identitas, mereka adalah orang-orang goblok, orang-orang bodoh, nggak pernah kemana-mana, karena kalau mereka datang ke Eropa dan Amerika, juga di banyak negara di dunia, banyak sekali itu partai-partai politik yang didirikan berdasarkan agama. Tidak cuma berdasarkan agama Islam, tetapi juga berdasarkan agama Kristen, berdasarkan agama Buddha, dan berdasarkan agama Hindu kalau di India. Di Indonesia, politik identitas menjadi senjata untuk mendemonisasi dan mengkriminalisasi Islam yang dilekatkan dengan perpecahan, radikalisme, terorisme, dan sejenisnya. Jadi orang-orang liberal ini mencoba melekatkan, menyematkan label buruk kepada politik, Islam politik, dan aktivisnya. Makanya itu kita diancam, ya dilaporkan segala macam ya, masuk penjara dan seterusnya. Saya salah satu korban yang masuk penjara beberapa waktu lalu. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita ini aja apa namanya, kita diskusi saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pembahasannya tadi. Baik Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan, kami persilahkan. Baik, selagi menunggu yang ingin, apakah ada yang ingin pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, namanya Pak dan dari mana? Muhammad Sandi Wibowo dari Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Iya Pak. Di sini. Jadi ya Al-Islam ya. Suara kedengaran. Ya. Pak, suaranya mohon perjelas. Ya. Gimana, cukup? Udah oke Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam di Singosari Wibowo. Ya, halo. Pak, suaranya mohon diperjelas, Pak. Ya, bentar. Ya, audionya ini guys. Didekatkan ya, saja, mikrofonnya didekatkan. Harus seperti ini, apa jelas? Itu bagus tuh. Iya, Pak. Ini ya. Ya. Baik, tapi ini enggak record ini. Apa itu? Screen-nya ini. Enggak apa-apa. Halo. Iya, Pak, silakan. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sandi Wibowo dari Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kebetulan saya pengurus Ketua DPC Partai Umat Singosari. Terima kasih Pak Rahman sudah
memberikan kesempatan untuk bergabung, terus salam untuk saudara Buniyani ya. Terus itu Pak, mohon maaf ini kita baru gabung karena barusan ini ada kepentingan yang harus diselesaikan, dari kita nggak bisa nggak tahu mulai awal gitu. Apakah masih dalam konteks politik identitas itu. Terima kasih kalau masih di dalam konteks itu kita ada pertanyaan gitu. Matur nuwun. Iya, masih dalam politik identitas Pak pembahasannya. Oke, kalau gitu saya mau bertanya ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Iya, ya memang istilah politik identitas sendiri itu di sebagian besar ya, di kalangan tertentu itu menjadi sempat menjadi momok tertentu gitu ya. Nah, yang pada akhirnya itu sebetulnya sudah tidak laku gitu ya. Sebetulnya sudah tidak laku. Nah, pertanyaannya, apakah kepastian ini ranah hukum tidak apa-apa ya? Ya Pak, silakan. Bagaimanakah kepastian hukum mengenai tudingan politik identitas yang memang itu dialamatkan ke pihak-pihak tertentu yang dianggap barangkali berseberangan dengan kepentingannya rezim. Nah, dimanakah itu kepastian hukumnya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Alustad Buniyani MA. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan Bapak Sandi dari Partai Umat Singosari. Masya Allah, syukron Mas Sandi. Ya, antum di Malang di mana? Di Kecamatan Singosari, Ustaz. Ya, saya beberapa kali ke Malang ya. Dulu punya adik sama keponakan kuliah di sana di Malang. Ya, tadi sudah saya bahas Mas Sandi. Ini memang pokoknya orang yang anti-Islam, yang sekuler liberal ini akan selalu menggunakan isu-isu yang menjudutkan umat Islam. Kan tidak cuma terjadi sekarang. Zaman dulu juga begitu, di zaman Bung Karno, baca sejarah. Itu dulu kan Hamka itu dipenjarakan gitu ya oleh Bung Karno. Bung Karno dulu itu dia lebih sangat dekat dengan PKI. Nah, jadi ulama saja dulu dipenjarakan. Nah, sekarang itu kembali terjadi sekarang ini. Ya, Habib Rizik masuk penjara, Bang Munarro masuk penjara, saya masuk penjara, banyak sekali. Itu semua yang menggunakan undang-undang ITE untuk menjeratnya. Nah, padahal kita itu nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Ya, saya dilaporkan pasal 27 pasal undang-undang ITE. Itu nggak terbukti waktu diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya, tapi lalu kemudian menggunakan pasal lain untuk menjerat saya, pasal 28 ayat 2. Nah, lalu kemudian di persidangan itu saya dijerat menggunakan pasal alternatif, tidak cuma pasal 28 ayat 2, tetapi juga pasal 32 ayat 1. Lalu kemudian saya divonis berdasarkan pasal 32 ayat 1. Pasal 28 ayat 2 itu mengenai menyebarkan kebencian di melalui media online. Ya. Tetapi kalau pasal 32 ayat 1 itu sama sekali berbeda, yaitu karena memotong, mengubah dokumen elektronik. Waktu saya diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya, saya sama sekali tidak diperiksa berdasarkan pasal 32 ayat 1.
saya hanya diperiksa berdasarkan pasal 27 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tetapi lalu kemudian saya divonis dengan pasal yang sama sekali saya belum pernah diperiksa di Reskrim Polda Metro Jaya. Jadi dari mana itu ininya apa kekalahannya itu? Semua orang yang paham ilmu hukum, saya ini bukan sarjana hukum, saya belajarnya ilmu lain. Itu paham yang kayak begini. Memang kita ini sengaja kok dikriminalisasi. Pokoknya harus salah, harus masuk penjara. Gitu. Ya orang-orang Islam ini dijadikan musuh oleh orang-orang yang anti-Islam. Nah, terkait dengan pertanyaannya Mas Sandi, kalau ada orang kayak begitu, nggak usah dihiraukan Mas Sandi, kita jalan saja. Pokoknya lurus. Begitu, jadi anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita nggak usah perhatikan. Bismillah, tawakkalallah, udah kita berserah diri kepada Allah, nggak perlu diperhatikan orang kayak begitu, ya menghabis-habiskan energi gitu ya. Jadi kita makanya ketika Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat itu, ya saya datang ke Pak Amin karena Pak Amin sangat berjasa ya. Dia datang ke ke sidang saya di Bandung, Pak Amin mendukung. Beliau ini siapapun ya, nggak cuma mendukung saya, tapi juga 6 laskar yang dibunuh secara brutal, Pak Amin juga membela. Saya juga dibela sama Pak Amin. Makanya ketika Pak Amin mendirikan Partai Umat, saya datang ke Pak Amin. Pak Amin, Assalamualaikum. Ini Pak Amin masih perlu orang nggak nih yang bantu-bantu Pak Amin? Kalau masih perlu orang, ya saya siap Pak Amin. Saya disuruh apa aja lah. Saya suruh-suruh jaga sendal, nggak apa-apa Pak Amin. Pokoknya saya mau bantu Bapak. Gitu aja. Tapi kalau sudah banyak yang bantu Bapak, ya nggak apa-apa. Akhirnya saya diajaklah oleh Pak Amin Rais mendirikan Partai Umat. Gitu Mas Andi. Jadi kita lurus saja, nggak usah diperhatikan itu manusia-manusia munafik yang sudah saya sebutkan tadi. Itu nggak cuma ada sekarang, tapi 14 abad yang lalu di zaman Rasulullah itu sudah ada orang kayak begitu. Sudah ada yang kayak begitu Mas Andi. Jadi kita nggak usah menghabiskan energi mendengar mereka, karena ya mereka sudahlah, kita nanti akan ditanya oleh Allah, akan dihisab amal perbuatan kita sekecil apapun, yang mereka kan juga akan dihisab. Udah biar aja lah, mereka urusan Allah saja lah, kita nggak usah urus mereka, atau kita akan bertanggung jawab masing-masing. Kalau kita berjuang untuk membela agama Allah, ya insya Allah kita juga akan dihisab. Mereka yang juga orang munafik yang setiap hari menjelek-jelekkan agama Islam juga kan akan dihisab juga. Biarkanlah Allah yang membalas. Kira-kira begitu Mas Andi. Kita pokoknya lawan kezaliman, tegakkan keadilan saja. Insya Allah. Insya Allah. Baik Bapak Sandi, apakah ada tanggapan kembali kepada Bapak Al-Ustadz Buniyani? Kami persilahkan. Ya, sementara itu dulu, barangkali nanti setelah teman-teman yang lain tak siapkan pertanyaan lainnya gitu. Baik, terima kasih Bapak Sandi atas pertanyaannya. Baik Bapak Al-Ustadz Buniyani, ada kolom chat yang masuk dari Alpri. Beliau mendoakan kepada Bapak semoga sehat selalu, karena Bapak selalu orang yang menyampaikan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukron Pak Alfri. Doa saya yang sama juga ke Pak Alfri dan juga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak menunggu ada yang mengajukan pertanyaan. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Boleh, Pak? Ya, tafadhol, silakan. Kalau kita lihat kan, Pak, kekhawatiran akan adanya kebangkitan Islam melalui anti politik identitas ini belakangan sangat kuat sekali, khususnya di masa-masa pemerintahan saat ini. Apakah ada apa? Mengapa mereka memiliki ketakutan terhadap politik identitas ini, Pak? Apakah ada takut kalah atau bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Ya, di
Mas Rahman, ini tugas kita semua untuk berdakwah. Ini memang tugas kita berat sekali untuk mendakwahi orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka karena nggak paham saja Islam itu. Satu, nggak paham Islam. Dua, nggak baca sejarah Islam. Jadi mereka menganggap Islam ini sesuatu yang buruk. Karena mereka nggak paham. Nanti kalau mereka sudah paham gitu, mereka akan menjadi pembela Islam yang paling depan. Nah, orang-orang ini yang selalu mendiskreditkan Islam, yang mengatakan bahwa kalau kita itu akan menggunakan agama Islam untuk kebaikan orang banyak, lalu mereka menuduh kita untuk menghancurkan bangsa dan negara. Karena mereka nggak tahu. Nah, kalau mereka pernah membaca sejarah bagaimana misalnya itu di zaman Andalusia, sekarang itu Spanyol ya, di zaman Andalusia, itu ketika agama daulah, maka itulah terjadi kemajuan Islam yang besar. Lalu terjadi toleransi yang sangat besar. Lalu Islam melindungi orang-orang Yahudi, melindungi orang-orang beragama Katolik. Yang berbanding terbalik ketika itu kerajaan Katolik berkuasa. Ketika kerajaan Katolik berkuasa, setelah agama Islam hilang dari Spanyol, lalu kemudian orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi dipaksa untuk convert, untuk masuk ke agama Katolik. Nah, kalau mereka tidak mau masuk agama Katolik, mereka harus meninggalkan Spanyol atau dibunuh. Itu, Mas Rahman. Jadi nggak usah kita panjang lebar. Kita sebutkan saja bagaimana di dalam sejarah sebetulnya justru yang melindungi agama lain itu agama Islam. Jadi makanya kita percaya bahwa kalau agama Islam itu mayoritas, dia akan melindungi agama lain. Tetapi kalau agama Islam itu minoritas, kita akan menjadi bulan-bulanan. Di Myanmar sekarang yang masih terjadi ya, Rohingya yang mengungsi ke Aceh yang sekarang ini, kita kasihan. Nah, itu sekarang di Palestina juga ya, saudara-saudara kita yang sedang berjuang. Jadi nggak perlu panjang lebar menjelaskan ke sana kemari, lihat faktanya saja gitu. Nah, yang menulis sejarah bahwa Islam melindungi agama Katolik dan agama Yahudi itu adalah sejarawan-sejarawan, intelektual-intelektual dari Barat, bukan orang Islam. Yang mereka yang menulis. Nah, saya termasuk yang sedikit bersentuhan dengan sejarah di Andalusia. Meskipun penelitian saya mengenai Asia Tenggara, tetapi karena Asia Tenggara yang saya teliti Indonesia dan Filipina pernah dijajah oleh Spanyol. Nah, mau nggak mau saya belajar Spanyol sedikit. Ya. Kemudian itu dulu ketika orang-orang Yahudi itu masih harus masuk agama Katolik, dipaksa atau disuruh pergi atau dibunuh, maka sebagian orang Yahudi itu menyebar. Dan salah satu daerah yang dijadikan tempat untuk mengungsi adalah ya Filipina. Waktu itu kan Filipina jajahnya Spanyol. Nah, kan jauh ya. Jadi mereka ikut gitu. Nah, saya kira itu. Nah, zaman itu juga ya, zaman kita dijajah oleh Belanda itu pada abad ke-15 sampai abad ke-20, tapi tahun 1945 itu waktu itu Belanda dijajah oleh Spanyol. Itu di Eropa ya. Bayangin saja coba. Kita goblok sekali menjadi bangsa Indonesia. Kita dijajah oleh bangsa yang dijajah oleh bangsa Spanyol.
Kita kan dijajah Belanda, tapi Belanda itu dijajah sama Spanyol loh. Coba bayangin. Nah, makanya salah satu intelektual besar itu di Spanyol yang beragama Yahudi bernama Baruch Spinoza itu lalu kemudian melarikan diri ke Belanda dan duduk di Universitas Leiden. Nah, kebetulan saya di Universitas Leiden dulu 4 tahun itu di Belanda. Nah, kemudian ya orang-orang Yahudi, dugaan saya ini perlu diteliti lagi. Dari Belanda inilah orang Yahudi yang melarikan diri dari Spanyol datang ke Indonesia. Di sini dulu ada kampung di Surabaya, ada kampung Yahudi. Kemudian sekarang kan sudah hilang ya, karena udah lama sekali. Tapi anak keturunan mereka masih ada Yahudi di Indonesia. Nah, jadi saya kembali lagi ke topik bahasan kita bahwa semakin Islam itu mayoritas, maka dia akan semakin melindungi agama-agama lain. Karena kan tidak ada paksaan ya. Ya di dalam Islam itu di surat Al-Baqarah ya, bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Dan juga jelas itu surat Al-Kafirun juga jelas ya, agamamu agamaku. Jadi masih beda-beda saja karena kita beda-beda saja ya, sendiri-sendiri saja kalau urusan akidah. Kita tidak akan pernah nyelek-nyelek orang lain. Karena kan kalau orang mau pindah agama itu kan harus sukarela, nggak bisa dipaksa-paksa begitu. Nah jadi saya ingin katakan bahwa ini orang-orang itu yang anti terhadap Islam. Satu, dia itu tidak tahu isi ajaran agama Islam. Itu satu, nggak punya ilmunya. Yang kedua, nggak tahu sejarah Islam. Bagaimana tolerannya Islam terhadap agama. Dan kita di sini, tadi sudah saya tunjukkan, yang mendirikan bangsa ini adalah agama Islam. Para ulama mayoritas. Ya ada agama lain juga ada. Ya, makanya kita itu memilih Pancasila. Kita tidak menjadi negara Islam. Bagaimana mungkin kita orang Islam yang mendirikan bangsa ini, lalu kita yang mau menghancurkan bangsa ini? Kan bodoh itu tuduhan orang-orang munafik liberal sekuler. Bodoh. Itu hanya cap yang disematkan kepada orang Islam. Semata-mata untuk agar Islam politik itu kemudian mati sebelum berkembang, sebelum berkuasa di Indonesia. Jadi dakwah kita memang para alim ulama ini masih panjang ya, mesti harus kita sabar betul untuk mengajarkan mereka-mereka yang buta terhadap Islam, terhadap sejarah Islam ini agar mereka paham. Saya kira itu saja, Mas Rahman. Jadi bagaimana memberikan pemahaman terhadap generasi-generasi tentang pentingnya politik identitas ini, Pak? Padahal kalau kita lihat banyak generasi-generasi saat ini yang tidak peduli sama sekali dengan politik, bahkan tidak peduli tentang Islam. Itu bagaimana untuk memahamkan mereka itu, Pak? Ya, di antaranya makanya saya diundang sama Mas Rahman, ini saya harus menyediakan waktu. Salah satu tempat saya untuk bisa berbicara, menjelaskan mana yang benar, mana yang salah tentang politik identitas. Nah, kalau kita menggunakan definisi mereka, orang-orang liberal sekuler itu, tentu saja dia sudah mengurangi penjelasannya. Siapakah intelektual di dunia yang lebih memahami politik identitas daripada Francis Fukuyama? Yang saya kutip tadi pendapatnya. Itu bukunya. Itu saya kutip tadi itu, Mas Rahman. Iya, Pak. Siapakah Francis Fukuyama? Francis Fukuyama belajar itu political science di Harvard di Amerika. Lalu kemudian di zaman saya dulu itu di Amerika tahun 2002 itu dia sempat mengajar di SAIS, School of Advanced International Studies di Johns Hopkins University. Saya pernah ketemu sekali di lift itu sama Francis Fukuyama. Kebetulan saya punya kawan yang lagi kuliah itu di SAIS itu di Washington DC. Nah,
Francis Fukuyama ini menulis buku yang tadi pendapatnya bahwa mengapa politik identitas muncul, kata Fukuyama, karena adanya salah satunya karena adanya ketidakadilan. Inilah faktor ketidakadilan ini. Kenapa kalau misalnya orang-orang Islam berkumpul lalu menggunakan agama Islam untuk melawan pihak yang dilawannya itu? Karena kan mendapatkan ketidakadilan. Ya, Pak. Di Amerika, kalangan kulit hitam berkumpul sesama kulit hitamnya karena mendapatkan perlakuan tidak baik dari polisi kulit putih karena mereka tidak mendapatkan keadilan. Mereka mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Lalu kemudian mereka berkumpul sama kulit hitam. Muncul politik identitas kan? Yuk, Ya, Pak. kita kulit hitam muncul untuk melawan kulit putih. Kenapa itu terjadi? Karena adanya ketidakadilan. Kata si Francis Fukuyama. Inilah yang dihilangkan oleh orang-orang bodoh itu tadi. Mungkin dia tahu, tapi sengaja. Kita kan nggak membaca bukunya Francis Fukuyama soal politik identitas. Gitu. Nah, kata Francis Fukuyama, kalau politik identitas muncul karena adanya ketidakadilan, itu hal yang wajar, kata dia. Nah, tetapi kalau politik identitas muncul, nggak ada sebabnya apa-apa, lalu semata-mata untuk memanipulasi publik, menanamkan kebencian, itu yang mesti kita lawan. Kan kita nggak begitu kan, Mas Rahman? Nggak begitu kan? Enggak. Ada asbabun nuzulnya, itu orang berkumpul sesama orang Islam melawan pihak yang melakukan kezaliman. Itu loh, ini kan apa, orang-orang sengaja memilih apa hal-hal yang menguntungkan dia saja gitu ya sebagai hujahnya, hujah intelektualnya. Sementara hal-hal yang kira-kira nanti bisa mematahkan mereka punya argumentasi itu dihilangkan. Itu kan nggak fair itu cara debat intelektualnya. Nah ini makanya kalau banyak teman-teman kapan-kapan mau diskusi lagi sama saya akan datang lagi untuk menjelaskan. Mereka baca buku nggak itu orang-orang yang belagak bodoh gitu, apa namanya, semua orang dituduh kamu jelek, kamu anti Pancasila. Nggak ada orang anti Pancasila, kita mendirikan bangsa ini. Gimana? Kita melawan dan berkumpul sama kita menggunakan dalil-dalil yang bisa kita pakai untuk melawan, karena kita tidak mendapatkan keadilan. Nah, baru kita mau dianggap politik identitas. Ya nggak bisa. Karena penyebabnya adalah ketidakadilan. Nah, jadi, Mas Rahman, jadi jawaban saya bagaimana caranya ke para sahabat milenial ini, Gen Z, itu ya mesti kita sering-sering lah kayak bertukar pikiran. Dan kita kasih data yang benar. Ini loh, di dunia itu begini. Orang-orang pakai agama Kristen di Eropa. Biasa itu. Tadi sudah saya sebutkan tadi. Belgia, Belanda pun yang orang-orangnya gerejanya sudah sepi, itu masih ada partai Kristen loh. Masih ada partai Kristen. Di Belgia masih ada partai Kristen. Di Prancis itu ya ampun, itu udahlah gitu ya. Sudah negara yang banyak sekali orang sudah ateis gitu ya. Masih ada partai berdasarkan agama Kristen. Jadi kalau sekarang misalnya kami kader-kader Partai Umat, dirikan Partai Umat, partai yang didirikan berdasarkan agama Islam yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kami mengutip di dalam ADART itu Ali Imran 104 dan 105, wal takum minkum tadi itu, gitu kan? Lalu kami dituduh sebagai politis, itu bodoh. Sama sekali bodoh, nggak ngerti. Itu kurang jauh pikniknya karena sekarang kan. Nggak tahu itu di luar negeri itu seperti apa. Justru karena kami paham, kami ngerti,
kami baca, kami menganalisa, makanya kami berani melakukan ini. Nah, makanya kawan-kawan kita itu mesti harus dikasih tahu bahwa ini loh yang benar. Kalau mendengarkan mereka, orang-orang pembenci Islam, tentu mereka akan menggunakan cara pandang orientalis tadi. Orientalisme lahir, makanya Islam dibenci di Eropa, tidak berkembang. Karena yang ditulis oleh para orientalis itu adalah hal-hal yang buruk saja tentang Islam. Yang kadang-kadang juga sebetulnya fitnah gitu ya. Fitnah nggak betul, menyesatkan. Nah, gaya-gaya yang samalah yang digunakan oleh orang-orang sekuler liberal ini. Nah, yang lucu ya, makanya sebutnya itu liberal ini disebutnya libdum, liberal dungu kata Rocky Gerung. Kenapa disebut liberal dungu, libdum? Karena liberal ini nggak ngerti kalau di Amerika kalangan liberal itu saking liberalnya dia itu nggak sempat ngurus orang lain. Tapi di Indonesia kalangan liberal yang diurus orang Islam terus, yang dijelek-jelekkan. Itu kan goblok. Orang liberal goblok, namanya liberal dungu. Kira-kira Mas Rambang ya. Baik Pak, kalau kita lihat kan Pak, Bapak sebutkan tadi politik identitas ini muncul atas dasar banyaknya ketidakadilan. Kalau kita lihat saat ini kan Pak, Partai Umat itu mendukung Bapak Anies Baswedan dengan Bapak Muhaimin. Mohon penjelasan kepada masyarakat Pak, mengapa kita mesti bersama-sama umat ini mendukung Bapak Anies Baswedan? Apakah ada harapan yang besar untuk menciptakan keadilan di Indonesia di masa depan? Mohon penjelasan kepada generasi bangsa Indonesia ini, Pak. Demikian. Partai Umat memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan menjadi presiden itu pada bulan Februari tahun 2022. Waktu kita mengadakan rapat kerja nasional Rakernas yang pertama ya, itu di asrama haji di Pondok Gede ya, hampir ya 11 bulan yang lalu ya belum besarnya 11 bulan yang lalu. Nah, jadi waktu itu Partai Umat itu mengundang 3 tokoh nasional yang kira-kira akan menjadi calon presiden. Yang pertama itu Pak Anies, yang kedua Pak Gatot Nurmantio, dan ketiga Pak Prabowo. Nah, yang pertama yang datang itu Pak Anies dan Pak Gatot saja. Pak Prabowo tidak datang, meskipun sudah dihubungi oleh Pak Amin Rais. Pak Prabowo itu adalah sahabat dekatnya Pak Amin Rais, ya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Nah, itu sahabatnya Pak Amin Rais. Nah, waktu itu Pak Prabowo nggak datang, jadi yang datang adalah Pak Anies Baswedan dan Pak Gatot Nurmantio. Nah, pada waktu sesi diskusi dan tanya jawab itu dengan Pak Gatot Nurmantio, itu saya bertanya, Pak Gatot, apakah Bapak bersedia menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Pak Gatot mengatakan tidak bersedia, baik menjadi calon presiden maupun wakil presiden. Nah, jadi Pak Prabowo nggak datang, Pak Gatot Nurmantio tidak bersedia, yang datang Pak Anies. Jadi Pak Anies itu udah jelas, karena dia udah mencapreskan diri. Ya akhirnya aklamasi itu akhirnya Partai Umat mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, itu ininya ya. Saya sengaja cerita ini biar kawan-kawan paham ininya, sejarahnya Partai Umat itu mendukung Pak Anies Baswedan. Nah, kalau soal alasan ini sudah nggak perlu lagi dibahas. Semua orang sudah tahu ya. Alasannya bahwa di antara 3 capres itu saya kira kita sudah tahu ya. Jadi orang Islam gitu ya, tentu lebih dekat ke Pak Anies Baswedan, dalam pengertian bahwa kalau Pak Prabowo dengan Pak Ganjar gitu kita minta maaf, itu kalau mau diminta menjadi imam sholat kayaknya kita itu gimana gitu ya.
Tetapi kalau Pak Anies itu kan pernah kita lihat menjadi imam sholat. Nah ini presiden yang sekarang itu berani menjadi imam sholat, tetapi waktu siang hari aja gitu ya, biar tidak biar itu bacaannya itu disir ya, tidak jahat. Nah, kalau malam hari kan masih harus dibaca itu, masih harus tajwidnya bagus gitu kan, bacaannya bagus dan seterusnya. Nah, kira-kira salah satu mungkin itu ya, umat Islam. Nah, apalagi alasan-alasan yang kira-kira orang-orang Islam harus paham ini ya. Iya, wakil presidennya. Oh, wakil presiden lagi Caimin. Ya, Gus Imin. Gus Imin ini kan santri. Itu dari Jombang pula tuh, tempatnya Tebu Irang. Pesantren Tebu Irang. NU gitu kan. Nah, jadi kalau Gus Imin nggak cuma bisa jadi imam, bisa baca khotbah, tapi juga bisa baca kitab, gitu kan. Jadi dia santri beneran. Nah, jadi kalau ada yang kayak begini, gitu ya, saya kira pasti nggak salah itu Mas Rahman, nggak salah memilih. Makanya ketika saya ditanya, gitu kan, setelah pasangan 01 itu ya memilih Gus Imin itu menjadi calon wakil presiden, itu saya ditanya sama wartawan, ya, gimana Partai Umat bagaimana? Masih nggak mendukung ini nomor 1 untuk maju terus setelah Gus Muhaimin menjadi wakil presiden? Ya kita bilang lanjut terus. Karena apa alasannya? Kita lihat kan, karena Gus Muhaimin dengan segala kelebihan dan kekurangannya tentu menurut kita yang orang Islam tentu dia mempunyai ilmu, mempunyai kelebihan dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi. Jadi kawan-kawan kita ini harus dikasih tahu itu. Paling enggak kan ini hal-hal ini buat kita ya, buat kita orang Islam itu mesti harus dipertanggungjawabkan nanti waktu di akhirat gitu. Baik, terima kasih Bapak atas pembahasan malam ini yang sangat mencerahkan kami semua. Mungkin sebagai penutup ada pernyataan ataupun tanggapan ataupun kesimpulan mengenai pembahasan ini Pak kepada masyarakat sebagai penutup. Jadi Mas Rahman, ya saya mau tutup sharing kita, diskusi kita malam ini bahwa itu apapun kata orang itu mengenai kita itu tidak semuanya perlu kita dengar. Bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah, ada pepatah itu di ungkapan di Amerika itu berbahasa Inggris, kalau Anda ingin menyenangkan semua orang, jangan jadi politisi, jangan jadi presiden, jual es krim saja gitu. Nah, kalau es krim semua orang senang beli es krim kan. Jadi kalau lagi lapar mau gitu minum es krim, orang semua senang makan es krim gitu. Nah, yang paling penting bahwa yang kita perjuangkan ini, yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Kalau kita sudah yakin itu, jadi nggak perlu lagi kita mendengarkan orang mau bilang politik identitas, mau kadrun, mau apa. Kita ini sudah on the right track. Kita sudah di jalan yang benar untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kita nggak perlu lagi mendengarkan kata orang. Kalau kita mendengarkan kata orang itu nggak ada habisnya. Nah, dan itu cara yang sangat buruk, cara yang sangat tidak baik itu kalau kita mendengarkan semua orang, padahal semua orang itu kan nggak sama ilmunya. Kalau yang sama ilmunya dengan kita, aspirasi keagamaannya sama dengan kita, tentu dia akan mendukung. Saya sampai hari ini itu masih dicaci maki itu Pak oleh para bazar. Sudah 7 tahun loh, mau 8 tahun. Ya Pak. Sejak yang dulu. Nah, tetapi apakah kemudian saya akan berhenti mendengarkan mereka? Ya enggak lah. Saya bilang aja ya udah, hitung-hitung mengurangi dosa saya lah gitu ya. Biarin aja Allah lah yang menghisab mereka kelak. Gitu. Jadi Mas Rahman, kita lanjut saja. Bismillah. Itu kita ini yang generasi muda, ayo kita belajar sama-sama. Tentu saja kita tukar pikiran,
mana yang benar, kita sama-sama gali itu. Kan negara ini insya Allah akan diwarisi oleh teman-teman muda seperti Mas Rahmat yang usianya masih 20. Jadi kita ini, saya udah umurnya udah 55. Jadi mau nyari apa lagi gitu ya, bentar lagi 60, bentar lagi juga mungkin 15 tahun lagi saya udah 70, udah mati kali, udah meninggal gitu ya. Tinggal mempersiapkan kematian saja. Jadi kawan-kawan yang lebih muda lah, yang perjalanannya masih panjang, yang akan mewarisi negara ini, ya silahkan Mas Rahman ajak teman-teman untuk memperbaiki ini dengan cara yang benar. Kalau mengikuti kaum liberal sekuler, itu yang tidak mempunyai ilmu, bodoh, itu ya nggak bisa lah gitu kan. Kita nggak bisa mengikuti cara mereka berpikir. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak kepada kami semua yang sangat mencerahkan dan mencerdaskan kami semua. Tentu kami semua sangat mengharapkan nantinya Bapak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan membawa aspirasi umat, karena kami tahu semua perjuangan Bapak untuk bangsa dan membawa aspirasi umat Islam itu sangat-sangat besar sekali. Dan kami sebagai umat Islam menaruh harapan yang besar terhadap partai umat dan Bapak tentunya. Dan semoga nantinya partai umat tetap memperjuangkan politik identitas dan memperjuangkan umat Islam di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Bapak sehat selalu dan juga semoga Bapak Profesor Amin Rais diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga cita-cita kita untuk membawa perubahan di tanggal 14 Februari nanti tercapai atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga tercipta keadilan untuk bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir pada malam ini untuk mengikuti pembahasan tema tentang politik identitas yang disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Buniani MA. Baik, demikianlah pembahasan ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung pamit ya. Ya Pak, makasih Pak. Udah siap. Oke.